dari kelompok saya yaitu Meliani yang menganalisis soal milik saya. Adapun yang pertama yaitu soal dari 1 sampai 15. Adapun kekurangannya dan ada kelebihannya dan ada aspek yang perlu dikembangkan. Adapun yang pertama yaitu kekurangannya, yaitu 1. Tingkat kesulitan soal tidak sesuai dengan kemampuan siswa kelas 4. Selanjutnya yang kedua, soal tidak menggunakan media visual seperti gambar, diagram, atau video untuk membantu siswa memahami konsep dengan lebih baik. Selanjutnya ada kelebihannya. Yang pertama yaitu soal-soal tentang anggota tubuh membantu siswa kelas 4 memahami fungsi dan peran penting berbagai bagian tubuh manusia. Hal ini penting untuk membangun kesadaran tentang bagaimana tubuh mereka bekerja dan bagaimana menjaga kesehatannya. Selanjutnya ada soal tentang anggota tubuh dapat digunakan untuk menilai kemajuan belajar siswa dan mengidentifikasi area yang perlu diperkuat. Hal ini penting untuk membantu guru memberikan pengajaran yang lebih efektif dan terarah. Dan selanjutnya ada aspek yang perlu dikembangkan. Yang pertama yaitu gunakan variasi soal seperti pilihan ganda, isian, menjodohkan, dan uraian untuk mengukur pemahaman siswa dari berbagai tingkatan. Baiklah, selanjutnya ada soal dari 16 sampai 25. Adapun kelebihannya yang pertama yaitu adapun kekurangannya. Yang pertama yaitu soal terlalu mudah untuk dipahami sehingga tidak kurangnya anak untuk berpikir. Yang kedua yaitu ada kelebihannya. Yang pertama itu soal-soal ini dapat membantu siswa untuk memahami dengan lebih baik tentang berbagai bagian tubuh manusia, fungsinya, dan bagaimana mereka bekerja sama. Hal ini penting untuk perkembangan fisik dan mental siswa. Selanjutnya yang kedua yaitu ada soal-soal tentang anggota tubuh dapat memperkenalkan siswa pada kosakata baru yang terkait dengan tubuh manusia. Selanjutnya ada aspek yang perlu dikembangkan juga dari soal 16 sampai 25 yaitu ada 1. Sesuaikan tingkatan kesulitan soal dengan kemampuan rata-rata siswa di kelas 4. 2. Hindari soal yang terlalu mudah atau terlalu sulit. Terus berikan variasi soal mulai dari soal yang mudah, sedang, hingga sulit. Selanjutnya ada gunakan soal HOTS atau Higher Order Thinking Skill untuk melatih kemampuan berpikir kritis dan analitis siswa. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan analisis dari kelompok saya, yaitu Syahla Syabika Maulana. Adapun pedoman penskorannya yaitu 4 sangat baik, 3 baik, 2 cukup, 1 ganti soal. Adapun aspek analisisnya yaitu ada dari materi, konstruksi, dan bahasa. Adapun soal dari 1 itu soalnya udah bagus, sesuai, penggunaan kalimatnya yang bagus dan jelas, bahasa yang digunakan itu juga sudah bagus dan baik. Dan 2 sampai 9 itu sudah bagus, soal sesuai, penggunaan kalimat yang bagus dan jelas, bahasa yang digunakan sudah baik. Dan soal yang ke-10 itu katanya soalnya tidak sesuai materi dan bahasa yang digunakan sudah bagus dan baik tetapi menjebak. Soal 11 hingga 20 itu soalnya bagus, diskornya bagus, tetapi di bahasanya itu soalnya sesuai dan ada yang tidak sesuai juga. Beliau mengatakan itu. Dan soal dari 23 hingga 25 itu soalnya bagus,
penggunaan kalimatnya juga bagus dan jelas, dan bahasa yang digunakan itu juga bagus dan jelas. Baiklah, mungkin cuman itu analisis dari Syahla Syabika Maulana, dan cukup saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.